Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali pada kajian hadis kali ini dengan tema yang sungguh luar biasa, yaitu merawat persaudaraan dalam Islam. Kenapa sangat penting tema ini? Karena kita sebagai manusia memiliki cita rasa persaudaraan. Minimal persaudaraan seiman, persaudaraan senasab atau sekandung, bahkan persaudaraan dalam organisasi, persaudaraan karena satu provinsi, daerah, negara, bahkan satu dunia. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan persaudaraan itu tidak jarang terjadi masalah-masalah yang akan kita jumpai di sekitar kita. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara agar persaudaraan kita itu menjadi persaudaraan yang luar biasa, persaudaraan yang kukuh, kokoh, dan bisa menjadi persaudaraan yang saling membantu, melengkapi, dan mengajak kepada kemajuan untuk diri sendiri, bangsa, dan negara, bahkan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita akan mencoba mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in, hadis nomor 35, di sana Rasulullah menyampaikan tips agar supaya kita bisa merawat persaudaraan itu. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadrihi salasan marotin. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Bukhari. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling tanajus," yaitu menyakiti dalam jual beli. Janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, karena seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. Karena ia tidak boleh menzolimi, menelantarkan, berdusta, menghina. Takwa itu di sini. Beliau memberikan isyarat sampai 3 kali di dadanya. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atau muslim yang lain itu haram. Apa saja? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, untuk merawat persaudaraan sesama muslim itu, cara merawat persaudaraan dalam Islam itu sungguh luar biasa sekali. Bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita lihat tadi dengan kalimat yang di awal dengan lafal la, ada lafal la-nya banyak sekali. Janganlah kalian saling mendengki. Apa itu saling mendengki? Mendengki itu adalah kita tidak suka melihat orang itu bahagia.
Kita ingin memiliki apa yang dimilikinya. Bahkan yang paling fatal lagi, kita tidak ingin orang itu bahagia. Itu dengki. Kita dilarang saling apa? Tanajus. Apa itu tanajus itu? Menyakiti dalam jual beli. Coba kita lihat. Di antara kita mungkin pernah menyaksikan bagaimana ketika kita melakukan jual beli, kita menyakiti. Siapa yang kita sakiti? Pedagangnya. Misal, berapa harga sayuran ini? Rp5.000. Ah, sayuran sudah layu. Kita caci tuh dagangannya. Itu seperti itu. Jangan seperti itu. Dan kita juga dilarang saling apa? Membenci satu dengan yang lain. Merawat persaudaraan itu tidak bisa diawali dengan ketidaksukaan. Harus muncul yang namanya suka, bukan sebaliknya, yaitu benci. Dikatakan lagi oleh Rasul, jangan saling membelakangi. Apa belakang itu? Mendiamkan. Tidak jarang kita lihat di sebuah majelis, duduk bersama tapi tidak tegur sapa. Padahal sesama muslim. Dan kita juga lihat bagaimana terjadi sekarang ini, sesama muslim itu apa? Ketika melakukan transaksi penjualan, membeli dagangan saudara yang sudah dibeli oleh saudaranya, kata Nabi tidak boleh. Janganlah menjual di atas apa? Jualan saudaranya. Sekarang lagi hebohnya jual online, saling menjatuhkan, ya, apalagi kalau jual yang secara tatap muka langsung, itu apalagi tidak boleh. Kemudian kita bisa lihat di sini Rasulullah memberikan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Karena seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Kalau saudara, maka tidak boleh menzolimi. Itu kata Nabi. Tidak boleh menzolimi. Apa sih zolim itu? Menyakiti. Itu zolim. Mengurangi haknya. Itu zolim. Membahayakan saudara. Itu zolim. Di sini diterangkan lagi oleh Nabi, menelantarkan saudaranya tidak boleh. Jadi merawat persaudaraan itu tidak mudah. Jangan sampai kita kenyang, nih di hadis lain disebutkan saudara kita lapar. Kita bahagia, saudara kita menderita. Itu yang namanya menelantarkan. Tidak boleh berdusta kepada saudaranya. Apalagi tidak boleh menghina saudaranya sesama muslim. Di hadis ini juga ada penekanan. At-taqwa hahuna, kata Rasul. At-taqwa hahuna. 3 kali at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Di hati kita. Karena takwa itu ada di hati, maka sesuatu yang dari hati itu akan tampak dalam hal aplikasi kehidupan, pemirsa sekalian. Kalau kita betul-betul takwa, akan tampak dalam kehidupan perilaku kita. Orang yang bertakwa tidaklah mungkin menzolimi, menyakiti, dengki, menghina, membeli dagangan saudaranya di atas dagangan yang lainnya. Tidak ada. Oleh karena itu Nabi sampai 3 kali. At-taqwa hahuna. Kalau kita kembali ke hadis yang lama, yang sering kita sebut dan sering kita dengar. Apa hadisnya itu? Ingatlah. Ya, sesungguhnya dalam diri kita itu ada apa? Mudghah. Nah, mudghah ini diartikan hati, kadang diartikan jantung. Apabila soluhal jasadu kulluhu, kalau dia bagus, sehat semuanya. Fa idza fasadat jasadu kulluhu, kalau dia jelek, buruk, maka rusak semuanya. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada kita. Itu ada hati, ada jantung di situ. Oleh karena itu ditegaskan kembali oleh Rasul, cukup dikatakan seorang itu berdosa jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, ini harus kita perhatikan para pemirsa sekalian. Menghina saja itu artinya apa menghina? Menghina itu adalah merendahkan saudara sesama muslim, itu sudah berdosa. Apalagi yang di atasnya tadi, menzolimi, menyakiti, dengki, mendiamkan tanpa sebab. Ini jadi masalah juga. Dan terakhir di hadis ini sungguh menarik sekali. Ini cara merawat persaudaraan secara ringkas di kalimat terakhir. Rasul menyatakan apa? Setiap muslim itu dengan muslim yang lain haram. Apa haramnya? Darahnya, hartanya,
kehormatannya. Kenapa Nabi mengucapkan haram ini? Ketiga hal ini, darahnya tertumpah tanpa hak, hartanya diambil tanpa hak, kemudian kehormatannya dihancurkan tanpa hak. Apabila itu terjadi, itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menjalin persaudaraan. Rawatlah persaudaraan itu dengan baik, tanpa menyakiti dengan apapun. Lisan kita, perbuatan kita, atau bahkan kepada apa? Penghinaan, merendahkan. Haram kehormatan seseorang muslim untuk dihancurkan, haram harta seorang muslim untuk diambil, haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Oleh karena itu, persaudaraan dalam Islam bukan hanya bentuk kata-kata saja, tapi adalah apa yang bisa kita lihat dengan nyata. Saudara adalah bagian dalam diri kita. Kalau tubuh kita sakit, maka akan sakit semuanya. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul kita Muhammad SAW. Mari kita rawat seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, dengan menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita rawat dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan akhirat bukan dunianya. Karena dunia hanya sementara, akhirat adalah kehidupan yang nyata. Persaudaraan itu nyata, bukan sebuah ilusi, tapi melahirkan solusi yang dapat kita nikmati. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.